Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan karunia, kenikmatan dan rahmatnya yang sebegitu besar, sebegitu banyak, sebegitu luas, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah perbendaharaan pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala, menata sanubari kita dengan zikrullah, dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap dengan duduknya kita di majlis ini maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sanubari kita menjadi sanubari yang selalu mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu itu harus mendapatkan makanan sebagaimana badan kita, zahir kita. Kalau kita tidak makan, maka badan kita menjadi lemah. Begitu juga hati kita. Manakala hati ini tidak diberi makanan, maka hati kita ini menjadi lemah. Sementara hati ini tempatnya kadar keimanan kita. Hati ini tempat di mana kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan hati kita itu adalah zikrullah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan makanan itu hati kita menjadi kokoh. Kokoh di dalam keimanan kita kepada Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Kokoh di dalam menumbuhkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dengan ilmu yang kita dapat daripada majlis kita, yang dengan pemahaman ilmu tersebut ini pun membuka mata hati kita, mana yang hak, mana yang batil. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita daripada kehidupan, baik itu di dunia apalagi kelak di akhirat. Oleh karenanya alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan saat ini kita masih diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meraih apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung kita. Oleh karenanya jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus adakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimampukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang seperti ini. Walau
dalam keadaan apapun. Sebagaimana ini hari, udah beberapa hari ya, dari sore hingga bahkan dini hari diguyur hujan ya. Kalau kita bicara nafsu, lebih enak di rumah ya, tidur-tiduran, ngopi ya, nonton TV dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka yang melakukan itu semua tidak mengetahui mana hakikatnya. Seorang makhluk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seorang makhluk yang mendapatkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirnya kita di tempat inilah yang membuka daripada pandangan tersebut. Dan yakinlah, manakala kita menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ridha karena Allah Subhanahu wa taala, ditambah karena mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak yang akan kita dapetin. Segala sesuatu yang mungkin tidak ada di benak pikiran kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Dan sudah pasti apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut lebih baik dari apa yang kita kendaki. Inilah orang-orang yang selalu berpangku tangan, yang selalu bersandarkan kepada kehendaknya Allah, kepada kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bukti cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini karena kita memiliki mahabbah, cinta yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meraih daripada mahabbahnya Allah. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Dan sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tempat orang-orang yang mencintainya. Di mana itu? Sesungguhnya di tempat-tempat yang memang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasulullah, di tempat yang banyak di situ disebutkan mengagungkan nama Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Sekali lagi, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menambahkan lagi semangat kita untuk bisa hadir di tempat-tempat seperti ini. Insyaallah Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita dewan guru kita, di antaranya Al Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas, kemudian guru kita sekaligus ayahanda kita Al-Mukarram Ustadz Jamadi, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Sanusi. Dan insyaallah nanti akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini sebagaimana biasa di minggu terakhir, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Sanusi. Dan kita masih menunggu kabar daripada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Akan tetapi manakala beliau berhalangan, kita mintakan nanti sedikit mungkin dari Al-Habib Fahmi Al-Attas. Oleh karenanya tanpa memperpanjang kalam, kita mohonkan kepada Al-Mukarram Ustadz Sanusi untuk menyampaikan tausiahnya. Ya tafaddal masykura. Sallallahu Muhammad. Cek, ya, cek, sudah cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah likulli niyatin sholihah wa ila hadati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alwazi wa ajwaji wa juriyati wa alil bair wa ila arwahi susan wa kana rawi sayyati bin alamin muhtar wa ila sayyidi marjuki bin jamiri wa ila arwahi abai muqrib al-habib munjir wa musyawil wa rawatuna wa malabi waliya wa fadhil sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratun rahimakumullah. Hadirin jamaah Majlis Fatimiyah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati kepada majelis guru, wabil khusus kepada Al-Habib Fahmi bin Fuad Al-Atas Nabil Atas. Yang kami hormati guru kita bersama, yaitu sekaligus sebagai mudir dari Majlis Fatimiyah Ki Haji Syukron Ma'mun. Yang kami hormati kepada guru kita bersama Bapak Ustadz Haji Jamadi. Alhamdulillah beliau hadir tengah-tengah kita. Para seluruh jamaah Majlis Fatimiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita kembali berkumpul bersama-sama dalam rangka yaitu rutinitas ta'lim dan sekaligus kita untuk bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang penuh barokah ini, majlis di mana di dalamnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan wasilah itu semuanya yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita yang akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang tua kita, para saudara kita, semua yang ada dalam hubungan kekeluargaan dengan kita, biwasilah kita duduk bersama-sama dalam hal untuk mengembangkan daripada agamanya Allah, insya Allah dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu keberuntungan bagi kita yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurahkan, dilimpahkan kepada qudwah hasanah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kebahagiaan kita pada saat ini adalah kita masih bisa menunaikan berbagai macam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua
sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita bisa dan mampu untuk mengikuti daripada apa yang menjadikan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun demikian, kita yang sama-sama hadir di sini tentunya semua mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna. Kehidupan yang lebih ingin dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehidupan yang kita jalani, dengan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pentingnya kita untuk yaitu mengakui bahwa diri kita adalah orang-orang yang dhaif dan yang lemah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang ini ingin bahagia, hendaknya dia harus menjalankan di antaranya 4 macam. Arba'atun min sa'adatil mar'i, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna jaujatun solehah wa auladuhu abraron wa kholatuhu solihin wa antakuna rizquhu bi baladihi. Ada 4 macam yang akan membawa suatu kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaannya ini bukan di dunia saja, tapi ingin kita bawa ke akhirat kelak. Ya. Apa itu kebahagiaan yang pertama? Adalah al-mar'i antakuna jaujatun solihah, yaitu adanya seorang ya yang mempunyai pasangan ini adalah pasangan yang soleh. Pasangan kedua insan yang soleh, kalau dikatakan yaitu pasangan suami istri yang soleh. Soleh dan solehah. Tujuan kita dalam perkawinan adalah ingin menyatukan suatu hubungan dan untuk mengikat suatu pertalian dengan pertalian yang baik. Dari hubungan dan pertalian ini tentunya kita menginginkan suatu kebahagiaan yang terus menerus, terutama kebahagiaan kita yang ingin langgeng. Di antaranya setelah kita menjalani kebahagiaan di dunia, terus kita ingin menjalankan kebahagiaan kita di akhirat. Oleh karenanya, kalau kita ingin bahagia, yaitu ya, satu, kita harus mempunyai dan memiliki sifat-sifat orang yang soleh. Orang soleh, orang yang bagaimana? Orang soleh adalah orang yang taat dan mau mengikuti akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengikuti dan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Yang pertama, kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan hablum minallah, yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya mana? Kita seseorang yang memang sudah dinyatakan agamanya Islam, hendaknya mari kita bersama-sama untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat sehari semalam 5 waktu. Jangan karena kita misalnya sudah suami istri, bahkan belum menikah pun ada rasa bosan, ada rasa tidak mau gairah untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat.
kadang ada di hati kita ini rasa malas. Rasa malas dan rasa inginnya kita mengakhirkan. Ya. Malas dalam melaksanakan ibadah sholat misalnya, ya. Kalau maghrib barangkali masih enak kita untuk melaksanakan ibadah sholatnya, karena setelah kita pulang dari suatu pekerjaan, lalu kita istirahat, bisa mandi dan bisa berpakaian rapi. Setelahnya itu kita bisa mendatangi tempat-tempat ibadah, terutama masjid. Namun setelah bubar dari masjid, kadangkala kita masih bisa bersarung atau berpakaian sholat. Ketika beberapa saat kita melepas, maka di situ akan timbul yang namanya kadangkala malas untuk melaksanakannya. Entah gangguannya itu misalnya televisi kita, entah gangguannya karena kita setelah pulang dari sholat makan lagi, sehingga ngantuknya timbul. Karena ngantuknya timbul, maka dia tidur dan tertidur, bisa jadi tidurnya bablas sampai subuh. Kalau subuhnya itu memang dia bangun, bisa jadi tidurnya bablas sampai jam 5:30 atau jam 7. Ini kan pekerjaan yang memang wajib, kadangkala kita suka malas. Tidak kita pasang dalam hati kita niat kesungguhan. Kalau orang yang demikian, itu namanya belum dikatakan orang yang soleh, tetapi orang yang toleh. Ya. Kalau orang soleh bertakwa, dia mau terus mengikuti seberat apapun kewajiban yang diperintahkan kepada hambanya dari Allah, maka dia terus ya mempunyai keyakinan untuk mengerjakannya. Karena apa? Enggak yakin, imannya rendah. Ya udah, segala kewajiban yang diberikan itu merasa sebagai hal yang ringan-ringan saja. Padahal orang yang meninggalkan kewajiban satu kali, itu dosanya pun teramat besar sekali. Nah, itu diantaranya adalah ciri-ciri orang yang soleh dan ingin bahagia. Diantaranya mau melaksanakan dan giat untuk melakukan ibadah sholat. Apalagi banyak seperti hablum minallah kita dalam menuntut ilmu seperti ini juga sama, ya. Menuntut ilmu itu kan wajib bagi kita, ya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, muslim sebutnya muslim, ya. Kalau non muslim enggak disuruh tuh, ya. Mau dapat ilmu enggak, tapi kebanyakan non muslim yang rajin, kita kalah gitu ya. Nah, karena kita sudah diberikan suatu peringatan, suatu himbauan melalui hadis tersebut, ya udah seharusnya kita giat. Kenapa? Karena kita ini mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, kalau orang yang sudah menjalankan kewajiban menuntut ilmunya, maka dia akan gugur daripada dosa-dosanya. Seandainya pun kita hadir tanpa membawa kolam, pulpen, tanpa menulis, kita dengarkan saja, bahkan kita sambil tiduran di pinggir-pinggir tiang misalnya, itu juga suatu hal yang menggugurkan daripada kewajiban kita. Menuntut ilmu, dapat dan tidaknya kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menuntut ilmu itu kan wajib, dapatnya mesti apa enggak? Ya, dapatnya mah enggak mesti, pokoknya mau datang aja. Ya mau dapat mau kagak, pokoknya datang aja. Nanti tergantung kita yang bagaimana mengkaji dan menerimanya. Ya, penerimaan ilmu ini tidak semuanya akan dapat tertangkap oleh siapapun yang bentuknya disampaikan serupa, dan penerimaannya pun tidak akan serupa, akan berbeda-beda nanti.
Nah ini namanya orang yang menuntut ilmu, tidak mesti dia harus apa yang disampaikan tercerna semuanya. Ya, yang penting kita datang menghilangkan kewajiban kita, maka gugurlah semua daripada apa yang sudah kita dicantumkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis tersebut. Nah ini kalau kita jalankan semuanya, kita semuanya ikut, maka ini tergolonglah kita orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ini berkaitan dengan siapa? Dengan kehidupan kita, yaitu punya istri yang soleh, punya suami yang soleh, ya istri solehah ya, istri yang solehah, laki yang soleh. Nah ini akan membawa kebahagiaan kita semuanya. Harapan kita kan hubungan rumah tangga inginnya apa? Bahagia, ya, inginnya bahagia. Kemana-mana istri kita ajak dalam bentuk kebaikan, itu bahagia ya kita namanya. Jangan kita enggak sejalan dengan pola hidup istri kita, atau istri enggak sejalan dengan pola hidup suaminya. Ya, suaminya ngajaknya ke mana? Ke pengajian, istrinya ngajaknya ke mall. Ya, ya ini kan akan bertolak belakang. Suaminya ingin mendermakan hartanya untuk beramal, misalnya beramal pengennya 100.000, kata istrinya jangan. Ya, udah 2.000 aja atau 20.000 aja. Nah ini kan nggak sejalan namanya, ya. Atau terbalik, ya, istrinya pingin beramal 50.000 karena suaminya merasa yang nyari uang, dapatnya juga nggak banyak, misalnya cuma 150.000, ya. Kata suaminya jangan gede-gede, ya, karena kita banyak pengeluaran. Nah ini namanya nggak sejalan. Tapi kalau seia sekata, maka ini akan menjadikan suatu kehidupan yang harmonis dan akan tercantumlah di dalam kata-kata yaitu istri yang soleh dan solehah rumah tangganya. Nah, apalagi yang ingin bahagia kita hidup, yaitu adalah wa auladuhu abroron, mempunyai yaitu anak yang baik, ya. Anak yang baik seperti kita ini nih, ya. Ini kan kita anak-anak muda semuanya, ya, anak-anak yang rajin, baik, patuh kepada kedua orang tua, ya, sayang kepada kedua orang tua, ya, patuh kepada kedua orang tua, mau mengikuti apa yang diberikan atau diperintahkan kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi enggak enggak membangkang, ya. Orang tua kita adalah yang melahirkan kita. Ya, orang tua kita adalah yang membesarkan kita. Orang tua kita adalah yang mendidik kita. Berapa lama orang tua kita mengasuh kita dalam buayan ibu kita, ya. Bahkan di dalam firman Allah dikatakan apa itu? Fasolihatu qanitatun hafizatu lil ghaib bima hafazallah wallati takhafuna nusujahum fa'izuhum wahjaruhunna fil madarihi wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabguna alaihinna bisabil innallaha kana aliyan kabira. Yaitu wanita-wanita yang soleh, laki-laki yang soleha, yang soleh, di mana mereka ini saling menjaga kehidupannya, ya. Kehidupan dalam apa? Dalam berumah tangganya, ya. Makanya bagi kita disuruh kita saling menjaga kehidupan rumah tangga kita, di antaranya mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah tersebut. Kalau ini semuanya saling menjaga dalam hal kehidupan, maka kehidupan pun akan menjadi kehidupan yang sa'adah, yaitu yang bahagia. Lalu apalagi? Yaitu anak-anak yang soleh ini adalah ketika orang tuanya, ya, ingin mengharapkan sebagai anak yang benar-benar patuh, ya. Anak yang benar-benar menurut daripada perintahnya. Ya, kita ini kan sering diperintah sama orang tua kita.
Ya, perintah-perintah itu kadangkala kita menjalankan, kadangkala juga tidak kita jalankan. Ya. Yang kita jalankan kadang-kadang ini dengan penuh keikhlasan atau tidaknya tergantung dari diri kita. Ya. Sering orang tua memerintah kita, kita laksanakan tapi kadang hatinya gerundel. Ya, ada juga begitu ya. Ada yang kita kerjakan tapi hatinya ikhlas ya. Antara ikhlas dan tidaknya itu yang kita kerjakan ya. Selagi kita masih mengikuti perintah dari apa yang orang tua kita perintahkan, maka insya Allah itu akan membawa suatu pahala juga ya, walaupun dalam keadaan kita terpaksa. Maka oleh karena itu kita harus selaku anak yang berbakti, anak yang benar-benar ingin menjadi anak yang baik, hendaknya kita menghormati kepada orang tua. Karena kita diajarin oleh orang tua kita beradab, berakhlak ya. Adibu auladakum wa ahsinu adabahum ya. Bapak, ajarkanlah anak-anak kamu dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu wa ahsinu adabakum, dan perbaikilah sifat akhlak-akhlaknya, adabnya, tutur katanya, tingkah lakunya, semuanya ini harus kita kita jalankan ya. Kita harus berlaku adil, wala takullahu ma'ufin, janganlah kita membentak ya kepada kedua orang tua kita, wala takullahu ma'ufin, janganlah kita berkata-kata kasar kepada kedua orang tua kita. Jangan pula kasar, kadang-kadang kita suka tidak memperhatikan saja perintah orang tua kita, kita sudah merupakan mendapatkan suatu dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau menurut kepada orang tuanya, dia akan hidup tanpa membawa keberkahan ya. Ya, enggak berkah hidupnya ya. Enggak berkah itu artinya apapun yang dia miliki selalu ada permasalahan. Punya uang banyak, selalu uangnya ini enggak pernah merasa kecukupan. Punya rumahnya besar, tapi kadangkala tidak ada rasa kebahagiaan di rumahnya. Ya, punya kendaraan, kadang-kadang apa yang dia gunakan ada saja ya masalahnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi ada hidup dengan keberkahan. Ya. Yang selanjutnya, mereka ini orang yang tidak patuh dan tidak lagi mencintai atau mengikuti perintah orang tuanya, mereka ini akan sulit untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya seret aja gitu ya. Udah mau dapat seret lagi, udah mau dapat seret lagi gitu ya. Jadi kalau orang tua boleh dikatakan adalah kehidupan yang keramat ya. Ridho Allah pi ridho walidain ya. Ridhonya Allah bagaimana ridhonya kedua orang tua kita. Maka kalau kita ingin mendapat ridho Allah, hormatilah kedua orang tua kita ya. Dengan cara apa? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Bagi yang hidup, hormati dengan apa yang pernah beliau perintahkan, dan yang harus diperintahkan kita taati semuanya ya. Kalau yang sudah meninggal, kita doakan ya dengan yang terbaik. Kita doakan, kita hadiahkan, kita haulkan ya. Kita panggil kalau bisa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama mendoakan. Ini kalau yang sudah meninggal dunia. Ya, kita ziarahi kuburnya, jangan sampai ketika orang tua kita meninggal, yaitu tidak pernah sama sekali kita untuk berziarah ke tempat atau ke makamnya. Ini juga merupakan bagian-bagian di mana sebagai anak, yaitu anak-anak yang dikatakan abroro, yaitu anak-anak yang baik. Anak yang baik itu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mau mengikuti apa yang menjadi perintah kedua orang tuanya. Nah, itu adalah bagian yang keduanya ya. Apalagi yaitu orang-orang yang ingin hidup bahagia ya di dunia maupun di akhirat, adalah dia senantiasa
harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Kita ingin hidupkan selalu berdampingan dengan orang-orang yang baik, ya. Di mana tidak mau ada suatu permasalahan-permasalahan. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, bergaulnya dengan orang yang baik pula, ya. Dalam artian kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, carilah sahabat kita, yaitu orang yang dekat, yang soleh kepada kita, bisa menolong dan bisa menyelamatkan kita. Dan seandainya saja pun, ya, kalau kita tidak mendapatkan atau benar-benar kita berhubungan dengan orang yang tidak soleh, tidak sejalan dengan kita, minimal kita tidak perlu mengikuti apa yang beliau lakukan, tetapi kita bisa membawa beliau dalam hal untuk mengajak kebaikan. Ya. Bukan dalam artian kita ini enggak boleh dan tidak artinya dilarang untuk bergaul dengan orang-orang yang demikian, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mengajak, ya. Karena Rasulullah SAW ya banyak, yaitu orang-orang yang diasbabkan masuk Islam, mengenal kepada Allah itu adalah berdasarkan kebanyakan orang-orang yang membenci Rasulullah SAW, ya. Maka ketika beliau ini mendekatkan dengan akhlak, dengan kebaikan, dengan kesolehan, maka orang itu akan tertarik dengan tingkah laku tersebut, dengan akhlak tersebut. Nah, kita pun sama demikian. Kalau ada seseorang yang namanya kelihatannya agak sedikit ya sama kita kurang sreg lah gitu ya, enggak enak atau bagaimana, ya. Misalnya waktunya sholat dia enggak mau, atau misalnya waktunya dia untuk menuntut ilmu dia malas-malasan, ya udah enggak apa-apa, kita dekatkan. Ya, kita dekatkan terus, ya. Ya, jangan sekaligus dipatahkan, ya. Ajak pelan-pelan. Ya, contohkan sama kita. Kalau kita sudah contohkan, maka insya Allah dia akan merasakan bagaimana ya kewibawaan kita ketika dia itu melihat dengan bentuk penampilan pakaian kita, dengan bentuk kehadiran kita suatu tempat, dengan sopan santun kita, maka dia akan meniru dan akan mengikutinya. Jadi bukan saja kita mesti harus berhubungan dengan orang yang memang itu benar-benar artinya orang yang soleh, tapi orang yang tidak pun kalau memang perlu itu kita harus ajak dan harus kita rangkul agar mereka ini benar-benar nanti mengikuti jejak kita. Nah, anak-anak yang soleh yang demikian ini adalah yang akan membawa suatu kebahagiaan kita, di mana kita harus mencari teman yang baik, ya, teman yang sejalan, teman yang bisa memberikan yaitu keselamatan bagi kita, teman yang bisa membawa kemaslahatan juga bagi kita, ya. Ya seperti inilah kita ya ajak terus, ya. Jangan bosan. Ada teman kita kadang-kadang sudah beberapa minggu nggak pertemuan atau beberapa bulan nggak pertemuan, dia mau pertemuan lagi dia malu, kita dekatin pelan-pelan, kita ya ajak. Kan banyak teman kita yang tadinya penuh ikut sama, dia sedikit-sedikit mundur resign, ngaji resign ya. Ngaji resign di mana? Di sana di Pajen Patimia. Ngapa resign? Ya malas saja katanya, karena nggak ada yang ngetuk-ngetuk lagi. Kalau kayak Syukron kan di sini doang dirinya. Kalau kamu kan bergaul di mana-mana pendekatan. Ayo ditanyain mulu sama siapa? Ustaz Jamadi kata gitu ya. Jamadi bilangnya. Ntar ke sini baru diomelin Ustaz Jamadinya. Jadi ajak, ya. Kita berteman jangan untuk diri kita aja, ya. Kita ajak dakwahan, ya, dakwah terus, ya. Kita ajak untuk kebaikan. Nah, ketika kita sudah mengajak orang dalam berbuat kebaikan, dia mengikuti jejak kita dalam hal kebaikan, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berbuat kebaikan, kita akan mendapat pahalanya. Di mana dia berbuat kebaikan, kita mendapat pahalanya. Itu pahala yang kita tidak duga-duga, ya. Ternyata yang saya ajak ini misalnya udah lebih pinter lagi, ya,
lebih dari kita, dia kemana-mana sudah bisa dakwah macam-macam, itu akan ngalir kepada diri kita. Kita nggak berasa, kita masih aja misalnya duduk di mana, di taklim yang begini misalnya gitu ya, wah dia udah kemana-mana, itu pahalanya dapat ya itu. Jadi dimanapun kegiatan kita ini akan menjadikan nilai ibadah ya, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bahagia hidup di dini dunia wal akhirah. Hidup kita bahagianya dalam keagamaan kita, dalam dunia kita, terlebih-lebih nanti di akhirat. Yang terakhirnya adalah di mana kalau kita ingin hidup bahagia, di antaranya carilah rizki yang halal dan tidak perlu jauh-jauh ke negeri orang gitu ya. Ya. Apa sebabnya? Ya, karena kita ini ya lebih bagus untuk mencari nafkah di negeri sendiri. Ya. Karena kita tahu semuanya hal-hal yang demikian. Ya, ini di dalam hadis dikatakan ya. Hendaknya kita untuk mencari rezeki di negerinya sendiri. Ya, kita kan sekarang begini ya. Kalau kita kerja saja di Jakarta dengan di Depok kan udah berbeda ya. Bukan negeri sendiri nih, apa negeri sendiri tapi beda daerah saja ya. Kalau di Jakarta gajian kita misalnya 3 juta, ya di Depok cuma 2 juta, maka lebih enak di mana? Di Depok. Gitu ya. Kita kan hitungannya duit. Kenapa enakan di Depok 3 dan 2? Karena kalau di Depok kita tinggal lompat aja. Kagak ada resiko pakai mobil, nggak resiko macet, nggak resiko dengan tabrakan misalnya, nggak ada resiko buat biaya makan jajan sana sini. Tapi kalau di Depok rumah kita sendiri, ya istirahat ke pulang, ya gitu kan, ya nggak punya uang jalan, hemat waktu, ya. Aturan kita nggak bisa ngaji, jadi bisa ngaji Batimia. Ini kan hemat ya, duit nggak kemana. Coba kalau yang di sana. Yang 3 juta habis buat bensin, habis buat motor bannya pecah, ya, habis dipalak habis kena ketilang sama polisi, karena jauh. Tadinya 3 juta bisa jadi 1 juta, ya. Apalagi kalau udah habis bulan, ya udah dah lemes kita langsung tuh, ya gajinya 3 juta, jadi di Jakarta jalan 1 jam lebih, macetnya luar biasa, muka pada merah, ya, wah tanya ada yang kerja Jakarta, untung saya di Depok kerjanya. Ya enak, dapat 1 juta, alhamdulillah. Di Depok, Jakarta 3 juta, wah nyerah gitu aja. Ya di sini 1 juta, alhamdulillah. Di Jakarta, wah nyerah. Ya kenapa? Enakan di Depok, gitu ya, kampung sendiri. Pantas kita disuruh di Depok sendiri, jadi bisa menjalankan ibadah. Ya nggak dikejar-kejar waktu, nggak dikejar-kejar hujan atau yang lain, enak dah. Ya. Kerja yang ada di rumah sendiri, syukur-syukur kita mempunyai yaitu pekerjaan yang kita miliki ya. Jadikan kita profesi kita sebagai profesi seorang yang bisa mempekerjakan orang, bahkan buat diri kita ya. Kita berkarya terus. Makanya kalau kita ingin bahagia, bekerjalah di kampung sendiri. Kalau bisa kita ciptakan yaitu karya-karya kita sendiri, agar kita ini benar-benar artinya memanfaatkan waktu secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di Jakarta ibadah nyari duit ya, iya sama di sini juga ibadah ya. Makanya kemarin saya suruh tuh teman-teman di sana di Karama, kayak tolong kamu jangan jadi anak muda diam aja, bikin selepetan, banyakin selepetan saya gitu. Ya jualin selepetan gitu ya. 1 selepet kan lumayan. Belajar Belajar keterampilan apa saja. Jangan jadi anak muda kata saya mau nadang mulu sama orang tua kata saya gitu ya. Ciptakan kebaikan-kebaikan yang bisa menghasilkan buat diri kita ya. Ya, ada soalnya saya suruh kursus ya. Besok kursus kemana? Kursus ngurut sama Bang Idir katanya. Sekali pegang 50.000 katanya gitu. Sekali sembur 30, orang keseleo 100 gitu. Ya orang kesurupan 300 itu lumayan ya, kali 10 orang ya kalah gaji saya gitu ya. Makanya ilmu manfaatin terus ya, manfaatin ya, apa yang kita bisa terus kita jalankan ya.
nanti lama-lama akan menghasilkan. Intinya kita mau punya kreativitas dan mempunyai kesabaran. Kalau kita sudah mempunyai kreativitas, sabar dan ada ketekunan, insya Allah akan berhasil semuanya. Yuk dari sekarang kita tanamkan ya di dalam jiwa kita, kita tekadkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang ingin menjadikan orang-orang yang hidup dengan penuh kesolehan dan ingin terus kita menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan mentang kita sudah misalnya nikah lalu kita merasa beda atau misalnya sudah beda tempat. Nah, itu tetap orang tua kita adalah orang tua kita, datangin terus dan datangin terus ya. Yang selanjutnya adalah cari sahabat-sahabat kita yang baik-baik, dan kalau memang mereka belum baik kita rangkul agar mereka itu mengikuti jejak kita, terutama bersama-sama kita mengikuti dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan apa saja ya, dalam taklimnya, hal dalam misalnya pengajian-pengajian di mana saja silahkan. Ya, ini adalah bagian ciri-ciri kita menjadikan orang-orang yang soleh. Yang terakhirnya tadi adalah terus kita merangkul kehidupan kita ini, meraih daripada untuk kebahagiaan hidup kita ini, carilah nafkah. Kalau bisa, kata saya tadi, jangan jauh-jauh. Bahkan di dalam hadis pun dikatakan jangan pakai keluar daerah, cari di Depok. Kalau kita kreatif, insya Allah orang dari mana-mana datang ke Depok, masa orang Depok lari kemana-mana gitu ya. Nah, kita harus ada di mana hati kita. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit besar manfaatnya bagi kami dan bagi kita semuanya. Ya, mohon maaf apabila banyak yang saya sampaikan ini agak sedikit ya kurang jelas gitu ya, atau berbelot ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kepada Habib juga mohon maaf ya. Tadi saya salah nyebut dikit apa betul ya. Ya, mudah-mudahan ini jadikan obat buat saya, nanti saya disembur sama beliau biar mata saya terang. Terus tadi mata saya mau tidur baik. Tadi mau bangun asrakal saya kaget deh udah asrakal gitu ya. Mudah-mudahan ya, inilah namanya apa ya, gangguan mata. Ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Kiai apabila ada hal yang kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.